dan buah menjadi makanan dan minuman kesehatan. Oke, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis. Nah, dengan kondisi yang tropis itu kita banyak sekali mendapatkan keuntungan di mana di negara kita sangat mudah sekali tumbuhnya berbagai macam tanaman sayuran. Ditambah dengan berbagai sayuran itu kita bisa memperolehnya dengan harga yang murah sehingga masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengkonsumsi makanan dan buah. Oke, nutrisi yang terdapat dalam sayuran dan buah sangat berkhasiat bagi kesehatan. Menurut para pakar kesehatan, orang yang banyak mengkonsumsi sayuran dan buah membuat tubuhnya menjadi lebih energik, tidak mudah lelah, dan lebih kuat atau lebih sehat. Selain itu, bahwa dalam sayuran dan buah banyak sekali mengandung serat yang sangat bermanfaat untuk penyerapan proses makanan dan untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, kita bahas tentang sayuran dan buah. Kita perlu tahu juga apa itu definisi sayuran dan buah. Oke, selanjutnya kita perlu tahu juga pengertian sayuran. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk juga tanaman obat-obatan. Nah, sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran merupakan tanaman yang memiliki kadar air dan serat yang sangat tinggi sekali, sehingga umumnya sayuran memiliki umur yang relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Tingkat kematangan dari sayuran sendiri mempengaruhi sifat fisik sayuran, maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda-beda, mulai dari warna, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Pengertian sayuran, kita juga harus mengetahui klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang terkandung. Yang pertama, berdasarkan bahan bagian tanaman yang dimakan, Ibu akan tampilkan beberapa macam tanaman sesuai dengan bagian tanaman yang bisa dimakan. A. Sayuran daun atau leaf vegetables. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contohnya antara lain ada kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pakcoy, poh-pohan, dan selada. Yang B. Sayuran batang atau stem vegetables merupakan sayuran yang dapat dimanfaatkan bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Contohnya, sayuran batang yaitu asparagus, rebung, paku, dan seledri. C. Sayuran akar atau root vegetables merupakan tanaman umbi-umbian, di mana akarnya menggembung. Nah, ini mengandung karbohidrat, berbagai macam nutrisi, serat, dan lainnya. Contohnya, kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang D. Sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya bagian polongnya saja, tetapi kulitnya juga bisa dimakan. Contohnya adalah buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. E. Sayuran bunga atau flowers vegetables, di mana sayuran ini berasal dari organ generatif yang dapat dimanfaatkan pada bagian bunganya. Contohnya brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Yang F. Sayuran buah atau fruit vegetables, di mana sayuran ini diperoleh dengan cara penyerbukan, hasil dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Contohnya tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. G. Sayuran umbi batang adalah sayuran yang berasal dari batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak, membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya adalah singkong, talas, ubi jalar, gadung, gumbili, dan umbi bit. Yang H. Sayuran umbi lapis atau bulb vegetables,
Ini adalah tanaman yang berasal dari lapisan umbi tebal, rimbun, kemudian yang tumbuh di dalam tanah. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, yang terakhir sayuran jamur atau mushroom. Nah, secara ilmiah ini adalah termasuk bukan ke dalam sayuran, tetapi bagian dari cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Berdasarkan pigmen yang dikandung, sayuran terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Ini banyak mengandung klorofil, kemudian mengandung karotenoid, dan mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, yang berfungsi untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang. Kedua, sayuran berwarna ungu, mengandung vitamin A, kalsium, antosianin, dan resveratrol, serta mengandung asam pelagik yang bisa menangkap radikal bebas. Berikutnya, klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru yang dipengaruhi oleh pH kandungan dari buahnya. pH netral akan menjadikan buah berwarna ungu, pH asam akan menjadikan buah berwarna merah, kemudian pH basa akan menjadikan buah berwarna biru. Contohnya adalah tomat ini berwarna merah, banyak mengandung vitamin C. Berikutnya, sayuran yang berwarna kuning atau orange pada sayuran berasal dari alfa dan beta karoten yang bisa membantu menghambat proses penuaan pada sel-sel tubuh dan mampu membantu meremajakan sel-sel tubuh, serta memberikan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mudah sakit. Kandungan dan manfaat sayuran. Yang pertama, sayuran kangkung. Kangkung banyak terdapat di negara tropis dan subtropis. Kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia, mengandung serat dan mengatasi sembelit. Dan ekstrak sayur kangkung baik untuk penyerapan kadar gula di dalam darah, di dalam tubuh, dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah atau diabetes mellitus. Selain itu, apabila kita sulit tidur dengan mengkonsumsi kangkung, bisa tidur pulas karena mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Yang kedua, jagung. Jagung memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit, dan juga menurunkan tingkat resiko kanker usus besar. Asam folat atau vitamin B9 yang tinggi pada jagung dapat mencegah anemia. Kemudian kandungan karotenoid, vitamin C, dan juga bioflavonoid yang terdapat di dalam jagung manis dapat membantu untuk menjaga jantung tetap sehat dengan cara mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah serta meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Ketiga, wortel. Wortel adalah bagian dari umbi atau akar yang dimakan dan umumnya berwarna orange agak kemerahan. Ini menandakan bahwa wortel kaya akan kandungan beta-karoten atau vitamin A, baik sekali untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari wortel. Contohnya adalah dapat mengatasi hipertensi, kemudian menjaga kesehatan gigi, menghilangkan plak dari gigi, dan menurunkan resiko stroke dan kanker. Yang terakhir, kandungan atau nutrisi yang terdapat dalam bayam. Bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan. Flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor yang berfungsi untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang.